Pagi, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bicara apa, Pak? Ya, jadi Babe kan yang pegang proyek ini, Ya. kan? Ini kira-kira masih berapa lama, Be? 20 hari kelar, Pak. 20 hari. Ya, Nah, emang Bandung Bondowoso bikin proyek Candi Roro Jonggrang. duit kalau nggak ada akal ketemu, Pak. Ada uang duit berakal, Pak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Minggu, tanggal 20 April 2025. Oke, ini aku ada posisi masih di Kalibaru, Tambun Selatan, teman-teman. Dan ini ada di gerbang depan Kalibaru ya. Maksudnya di bagian depan dari proyek normalisasi Kalibaru, teman-teman. Dimana di belakang saya itu ada perempatan Sumberjaya. Ya, seberangnya sana gerbang Perum Yapemas, teman-teman. Dan ini pagi-pagi ya. Untuk posisi eskavatornya belum bergerak ataupun beraktivitas. Kita akan tunggu apa aja yang dikerjakan di proyek normalisasi Kalibaru Tambun Selatan ini, teman-teman ya. Oke, untuk di sini bisa dilihat, teman-teman. Untuk puing-puing bekas bangunan, sisa-sisa bangunan sudah cukup banyak diangkat dengan dump truck mulai kemarin ya, ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, ada kabar bagus, ada kabar baru buat teman-teman yang mengikuti program normalisasi Kalibaru dan juga pembongkaran bangunan liar di Tambun Selatan ini, teman-teman ya. Ini aku akan kasih unjuk buat kalian. Oke, Bang. Hidup. Siap. Oke, ini akan kasih unjuk buat kalian bahwa untuk proyek ini ternyata nggak cuma sampai ujung sini, sampai ujung hulu Kalibaru di dekat rel ya. Berdasarkan informasi yang saya terima, ternyata ini nanti akan bakal berlanjut. Informasinya, suratnya sudah turun ya, teman-teman ya. Nah, di situ udah masuk perumahan Sumberjaya Tambun Selatan, dan teman-teman akan saya antarkan untuk aliran Kalibaru ya. Ini setahu saya kemarin untuk programnya itu saya kira itu cuma nyampe sini ya, teman-teman ya. Ya. Karena sini aja pun masih banyak yang harus dikerjakan. Ternyata untuk kedepannya itu bakal dilanjut untuk yang sebelah sana. Itu udah masuk Sumberjaya, desa atau kelurahan Sumberjaya, masih di Tambun Selatan ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini untuk alirannya kan menuju ke sana, itu ada jembatan. Teman-teman bisa lihat itu sampai kalinya saja nggak kelihatan. Coba kita akan lihat ke sini ya. Coba kita akan lihat ke sini. Si Bu, misi. Iya. Nah, kita akan lihat ya, nggak kelihatan kan? Padahal ini ada kalinya loh, teman-teman ya. Padahal ini ada kalinya. Tuh. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini aliran Kalibaru. Dan yang sebelah sana itu banyak banget bangunan kios-kios atau ruko di bantaran Kalibaru. Kita coba jalan ke arah depan lagi. Penampakannya bagaimana? Penampakannya mungkin teman-teman sudah bisa tebak, tapi sepertinya nggak afdol kalau nggak saya kasih lihat buat teman-teman semuanya. Oke, padahal ini posisinya ada di gerbang perumahan yang cukup besar loh ya. Ada di gerbang perumahan yang cukup besar. Hampir nggak kelihatan teman-teman untuk penampakan kalinya ya. Hampir nggak kelihatan untuk penampakan kalinya. Kita jalan terus. Saya pribadi belum tahu, tapi berdasarkan info memang benar adanya. Jadi posisi toko-toko, ruko-ruko itu ada di bantaran Kalibaru. Kalau ini udah masuk ke desa atau kelurahan Sumberjaya, bisa dilihat ya, Sumberjaya. Kalau yang sebelah sana itu tadi yang kiri itu masuknya Tridaya, yang sebelah kanan masuknya Mangunjaya, teman-teman.
Oke, kita tunggu untuk kelanjutannya. Tapi yang jelas untuk program yang sebelah sono itu masih berlangsung cukup lama ya, karena masih banyak banget yang akan dikerjakan. Baik teman-teman, kita akan kembali lagi ke lokasi. Tampaknya eskavatornya sudah akan bergerak untuk melakukan aktivitas berikutnya. Let's go. Di sini Babe yang pegang proyek ini udah datang. Kita coba akan tanya-tanya. Pagi Be, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bicara apa Pak? Ya, jadi Babe kan yang pegang proyek ini, Ya. kan? Ini kira-kira masih berapa lama Be? 20 hari kelar Pak. 20 hari. Ya. Lah, emang Bandung Bondowoso bikin proyek Candi Roro Jonggrang. Duit kalau nggak ada akal ketemu Pak. Ada uang duit berakal Pak. Oh, yang penting pulusnya ya. Pulus apa? Tapi yang bener aja Be, ini banyak banget loh proyeknya Be. Kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Ini Iya. negara persatuan Republik Indonesia Pak. Buset. Perlu dikerahkan tenaga kerja ratusan ini Be kalau mau ngerjain segini Be. Dan saya nggak perlu 100.000 saya kedalaman Pak. Oh, bisa gajinya Be? Bisa Pak. Bisa. Yang penting Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aduh, jangan Ya jangan. Allahu Akbar. Oke, Be saya pamit, jangan pegang begitu. Makasih Be ya. Ya, siap. Oke, kita lanjut dulu ya sebelum eskavatornya bergerak. Coba kita lihat. Kita lihat. Wah, ini kuat nggak? Tapi sebenarnya harusnya sih kuat ya ini ya, karena ini cocoran dan cukup tebal, 20-30 cm, dan bener-bener guys ini mantep banget. Isinya pun isi 8 full. Nah teman-teman, di sini ini nanti bakal ada jalan ya. Di sini nanti bakal ada jalan. Jadi kalau dari sisi saya lihat ini sebelah kanannya ini dibikin jalan. Di situ juga dibikin jalan lagi ya. Misi Bu, maaf. Oke. Tentu saja nanti di sini harusnya sih dirapikan ya, rapikan pinggirnya biar nggak longsor. Tuh kalau kayak gini kan baru atasnya dibikin jalan dan dirapikan. Kalau kita lihat di sini proyek yang bakal akan dibereskan itu bakal memakan waktu cukup lama teman-teman. Ya entah berapa bulan kita nggak tahu. Beda dengan bercandaan Babe tadi yang cuma butuh waktu 20 hari. Aduh, udah kayak Bandung Bondowoso yang menjawab tantangan Roro Jonggrang, bikin candi dalam semalam. Berat guys kalau cuma 20 hari ya. Sementara bangunan-bangunan yang seperti ini aja ini belum beres ini. Ini seperti saya katakan kemarin tuh teman-teman, yang bangunan yang tinggi di depan itu, yang di pinggir jalan raya itu ya, itu bangunannya permanen, itu agak susah. Coba kita jalan ke sini teman-teman, mumpung belum dibatasi pergerakan kita. Kalau nanti eskavatornya udah bergerak, dump truck sudah mulai berdatangan, itu nggak bisa warawiri kita seperti ini. Itu warga di sebelah sana, warga yang benah-benahin bangunan sebagian yang sudah dibongkar ya.
Kalau yang ini bukan tenaga kerjanya ya. Tapi ini adalah abang-abang penghimpun cuan, pengepul besi tua yang memang inisiatif sendiri. Ngapain itu lo gawean baik? Bang, duluan abang sama eskavatornya malan. Iya Bang. Eskavatornya belum teka. Iya, eskavatornya belum gerak malah. Lama mikiran. Gercepan abang nih. Ini Pak. Ada Ini pembongkaran gratis dari pemilik Mantra Cafe, teman-teman. Bos, pamit dulunya. Ya, pulang berat. Oke teman-teman, karena di sini belum ada aktivitas, mungkin untuk driver ekskavatornya masih di warteg kali ya. Kita coba jalan ke sana. Mudah-mudahan ekskavator yang kuning sudah bergerak. Oke, kita lihat aja. Udah stay untuk dump truknya 2. Si Pak. Kalah gercep kita sama abang-abang pengepul. Di atas juga di depan belum ada kegiatan Bang. Di mana? Depan udah Bang ya? Iya. Udah, ya. Bang ini mana sih itu? Dibuka dulu, dibuka. Oke. Ini aksesnya masih full, belum ditutup. Jadi enak kita warawiri. Tadi eskavatornya di mari, berarti jalan ke sono dong. Apa kita salah lihat ya? Nah, ini untuk bengkel yang gede ini sudah dibongkar sendiri ke bagian depannya ya. Oh, belum gerak juga sama. Ya, udah. Oh, udah guys, Kami dulu sana ntar ya. Iya. Kita akan coba ambil beberapa momen dan juga kegiatan eskavator kuning kita. Kuning apa oyang? Kuning. Nah, ini dia si kecil yang lincah. Akhir lagi loh. Ini aja jangan Sini, oke. Oke. Dah, duluan Om. Situ aja. Pelan-pelan. Oke. Ini karena ada alat, kita pelan-pelan aja ya. Karena banyak kendaraan. Tampaknya dia sedang jalan teman-teman, makanya pada ngikutin motor-motornya, pada macet ngikuti.
Oke guys, tadi gue lihat nih ya, eskavator kuning itu stay di Mari. Cuma ternyata dia bergerak ke ujung hulu Kalibaru ya. Agak jauh, udah agak jauh dia. Jalan ke arah sana. Tadi dia mau bongkar bangunan yang di sebelah Kalibaru. Gitu. Cuma dia tampaknya memang karena eskavator kuning itu ya, karena dia kapasitasnya kecil, jadi untuk bongkar-bongkar bangunan yang cukup besar, tebal seperti bangunan-bangunan ruko-ruko ataupun kontrakan ini nggak sanggup ya, nggak sanggup dia. Nih teman-teman bisa dilihat, ini bangunan seperti mirip kontrakan. Bayangin teman-teman, kontrakan ini. Tadi emangnya ya? Iya, iya bener, kontrakan ini. Kontrakan. Ini dia biasanya namanya kontrakan itu yang penghuni di sini dia nyewa loh ya, nyewa. Ternyata kena pembongkaran juga teman-teman. Dan tadi eskavator kuningnya nggak sanggup. Nanti pakai yang hijau yang masih stay di depan ya teman-teman ya. Kita tunggu aja. Mungkin entah jam berapa, kita belum tahu informasinya. Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Kalau ini untuk kontrakan kena ya? Ini pas banget. Tahu deh eksekusinya. Kalau ini nggak kena Pak ya, aman ya? Oh nggak tahu. Oh nggak, belum tahu juga ya? Belum tahu. Ya. Tapi itu udah diberesin berarti hampir pasti. Iya Pak ya? Nah, iya. Iya. Terus paling kalau kemarin saya ingin ngukur sih kalau 5 meter ya. Ya 5 meter. Ini dari sini ke tembok ini. Ini pas ini. Oh, kalau yang posisi bangunan ini sampai tembok ini kemungkinan ya, kemungkinan Pak ya. Tapi tetap kita. Cuma teman-teman bisa lihat kalau itu udah yang sebelah itu kemungkinan juga kita lihat nanti ya. Kemungkinan juga gitu. Kita nanti bisa jadi kena ini. Dan pemiliknya pun sudah antisipasi dengan nih udah dikosongkan. Oke. Jadi kita tunggu saja ya teman-teman ya. Ini kita ada di posisi depan dan di eskavator hijau, eskavator yang besar yang tampaknya sudah starting mesinnya dan sudah mulai bunyi. Tampaknya akan segera melakukan aktivitas. Oh, itu ada tampak mekanik ya, karena sepertinya ada masalah jadi belum langsung bisa beroperasi ya teman-teman. Oke, kita coba jalan ke sini. Kita lihat dari sini. BTW ini udah merangkak naik untuk mataharinya, udah mulai panas ya. Tapi belum beroperasi juga untuk eskavator yang hijau yang gede. Seperti udah saya sampaikan tadi teman-teman, sepertinya ini untuk eskavator hijau ini masih ada di posisi depan ya, di depan wilayah Kalibaru bagian depan sini, dekat belakang gerbang, karena masih banyak yang harus dikerjakan oleh alat ini teman-teman. Kita lihat aja. Kita ngusurnya nggak sesuai, lebih harus dari 5 meter doang. Oh, 5 meter Pak ya? Dari bibir sebelah luar sini Pak? Iya. Kemarin jadi 5 meter ya Pak ya? Oh iya. Semua kebijakan gitu, kita itu juga ditegur juga kan. Lah ini bagaimana? Kalau dibongkarin manual kan lama. Iya. Misalnya butuh biaya banyak. Kalau dari pusat sini 5 meter bas, ini punya tahu. Biasanya Iya. bangun kan, oh udah ngepas jadi nggak buang-buang biaya lagi. Iya. Itu juga para. Emang dari pemiliknya mau di manual begitu Pak? Ya sebagian kan kalau di manual, kalau manual kan kelamaan. Lama ya. Biaya lagi atau Iya. biaya buat bagusin. Ya istilahnya biaya buat semuanya. Dua kali jadi Iya. kan gitu ya. Mumpung sekarang ada alat berat, kalau ini kan di manual lama nih. Kalau ada alat berat kan alat berat. Ya tinggal ini aja, ngerapiin aja depannya ya Pak ya. Istilahnya udah batas sama pemerintah sesuai 5 meter. Ya. Soalnya tinggal bagusin gitu. Oh iya, tinggal rapiin jadinya bagian depannya. Kalau sekarang kita di manualin, ya yang manualnya nggak cukup 1 juta ini bongkar ini kan begitu. Betul sih. Tuh. Biaya juga
keluar bertambah, iya. lama juga ya waktu juga, ya. Ntar orang taunya kata segini pembongkarannya, sedangkan pemerintahnya 5 meter, sedangkan ini masih jauh dari kata 5 meter. Di bibir pantai kok masa segini nih 5 meter minimal. Oh kira-kira ya. Iya. Lah kalau kira kita nih. Iya. 5 meter dari bibir pantai ini. Iya. Nggak mungkin manual secara lama. Lama. Nggak cukup seminggu. Biaya Padahal biaya tetap keluar iya, juga biaya ya. Udah rapi, udah 5 meter, tinggal buat bagusin, itu kan begitu. Ntar kita rewel-rewel. Istilah kalau ibaratnya kalau tembok begini kalau ngerapiin nggak begitu susah sih ya. Iya, maksudnya. Dibanding kalau kita bongkar sendiri manual, iya. tapi tetap ngerapihin juga gitu. Tapi kan biaya nambah lagi. Biaya nambah, Iya. waktu juga lama Iya. ya. Kita juga jadi begitu Pak. Dipertanyakan ada apa ini kok 5 meter belum nyampe gitu loh. Kita ditegur juga sama orang-orang Pemda begitu. Gimana lah? Kebijakan ya emang 5 meter ya, kalau nanti kita teman lagi yang punya gitu loh. Iya. Jangan beranggapan udah segini, ya kan perjanjian 5 meter. Ini orang kita ini masih punya pengertian dari Pemda ngasih tanda dulu gitu loh. Jangan sampai orang salah paham. Itu aja. Terus perihal nih Pak, yang bangunan yang di depan tadi, yang di depan sana, itu kan lumayan agak repot juga Pak itu. Itu bakalan pakai alat berat juga Pak. Alat berat ini. Tetap pakai alat berat. Ya kan nanti untuk kayak gitu kan supir beko yang tahu. Iya. Dia istilah tulang-tulang yang mana. Tahu teknis-teknisnya ya. Iya. Kalau kita kan cuma lebih ngarahkan, paham. jangan sampai orang yang tergusur itu merasa tergusur. Kalau masih Iya. sekotak, kalau bisa diselamatin, ya tolong bisa diselamatin. Oh begitu cara Pak. pembongkarannya. Teknisnya mungkin beliau yang bawa alatnya paham ya. Iya, jangan istilah tadi. Jangan sampai orang yang tergusur merasa tergusur habis gitu kan. Iya. Itu kita ya istilahnya ya paham lah kalau orang yang namanya digusur, kita ikut merasakan juga gitu loh. Oke. Orang lagi usaha digusur kan gitu juga. Iya. Oke teman-teman. Tadi sedikit penjelasan dari pihak dinas terkait mengenai jarak garis dari sisi luar kali ini ya, yang diambil itu sepanjang atau selebar 5 meter ke bangunan ya. Untuk teknisnya masih dinego sama pemilik bangunan masing-masing. Dari pihak pemilik ada yang mau dirapikan dulu secara manual, tapi kalau dari pihak proyeknya ya maunya cepet tapi tetap bisa rapi begitu. Kira-kira begitu ya. Kita lanjut karena masih menunggu teman-teman untuk pergeseran dari eskavator. Oke guys, demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oke, ikuti terus video-video dari kami berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.